Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini ada 3 berita baik Bapak Ibu yang disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan yang kami sudah rangkum. Dalam berbagai kesempatan beliau menyampaikan ya terkait kesejahteraan guru. Yang pertama, Bapak Ibu ya, yang disampaikan Pak Menteri bahwa Pak Menteri tidak akan hanya fokus pada sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta. Jadi Pak Menteri akan fokus bagaimana caranya supaya negeri dan swasta ini sama-sama berkembang. Ini berita baik tentunya karena salah satu persoalan di dunia pendidikan kita di saat ini, banyak teman-teman di sekolah swasta itu mengeluhkan, terutama terkait kesejahteraan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini ada berita baik dari Pak Menteri. Kita simak penjelasan dari beliau terkait hal ini. Itu soal kabar gembira guru tadi itu gimana? Bisa dielaborasi kabar gembira guru? Tadi untuk program unggulan Pak Prabowo tadi itu. Sedang kita hitung, kita hitung angkanya dan kita hitung jumlahnya. Karena waktu ketemu dengan Bu Menteri Keuangan, beliau menyampaikan tolong Pak Menteri dihitung persis angkanya supaya tepat sasaran dan bisa memberikan jawaban atas aspirasi yang selama ini sangat kuat berkembang di masyarakat. Artinya pengangkatan guru baru atau bagaimana, Prof? Mungkin sebagian ada, terutama untuk guru-guru BK ya, itu kan memang kita kurang ya. Tapi nanti jumlahnya berapa belum bisa kami sampaikan karena harus dihitung dulu kebutuhannya dan juga nanti tahapannya berapa lama. Sudah ada targetnya mungkin, Prof, akan dilaksanakan untuk kenaikan gaji? Kalau kenaikan gaji insya Allah tahun 2025 sudah. Tapi jumlahnya berapa ya tunggulah, biar ada kejutan dikit ya. Jumlah pengangkatannya berapa, Prof? Ya jumlah bukan pengangkatan ya, tapi mungkin sertifikasi guru ya. Sertifikat kejahatannya sertifikasi itu ya di angka sekarang lumayan, Kalau sementara di angka yang saya terima dari Bu Dirjen itu ada sertifikasi guru itu ada 606.000 rupiah. Untuk matematika yang ditunjang TK itu seperti apa? Itu nanti akunnya bentuknya? TK itu kan main-main kan? Jadi matematikanya yang main-main. Karena prinsip di TK itu kan bermain sambil belajar. Jadi jangan dibayangkan matematika di TK itu seperti yang bikin orang mumet itu, tapi hanya senang-senang aja mengenal bilangan, mengenal perkalian, tapi dengan cara bermain. Dari yang saya begini, ini ada 5 wartawan, itu kan matematika kan, 1 wartawan media, 1 media cetak, 1 wartawan TV, itu kan matematika, tapi sambil dia main gitu. Kemudian Mas Ubay punya 5 roti, kawannya 3. Nah, bagaimana baginya? Nah, itu kan nanti dia bisa bermain di situ kan dengan pendekatan-pendekatan yang konkret, operasional, kemudian sambil bermain gitu. Nah, nanti kalau misalnya lah, kan ini rotinya 5, 3, ini bagaimana baginya? Itu kan matematika. Sambil diajari pendidikan nilainya bagaimana? Sebagai manusia kita harus saling berbagi. Ya jangan diambil sendiri, berbagi dong gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Itu namanya belajar, ya kan? Tapi mereka sesungguhnya bermain. Jadi paradigmanya begini. Kalau TK itu bermain sambil belajar. Kalau SD belajar sambil bermain, nah gitu. Tapi tidak main-main ya, belajar juga. Pak Prabowo sempat berjanji mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan, itu gimana Pak realisasinya? Itu yang tadi termasuk yang sedang kita hitung. Karena nanti nominalnya tidak sama, sehingga kita harus hitung betul. Jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima, tapi yang kemudian mereka ini tidak berhak malah menerima. Jadi jangan sampai yang berhak tidak menerima, yang tidak berhak malah menerima. Ini kan sangat bergantung dari akurasi data kita. Berarti ada kualifikasinya ya Pak untuk dapat tambahan gaji 2 juta itu? Ada dong, ada. Kalau nggak ada rebutan nanti. Makasih Pak. Boleh. Kegiatan hari ini aja Pak, seperti apa boleh jelaskan? Ya, hari ini ada 2 ya sudah kita laksanakan. Yang pertama tadi upacara bendera dalam rangka bulan bahasa, kemudian ada juga pameran
Bulan Bahasa dan Sastra 2024. Ini ada tadi juga penampilan dari para pelajar, para siswa di berbagai daerah yang menampilkan bagaimana kekayaan budaya dan juga sastra Indonesia. Dan insya Allah nanti malam juga ada lagi resepsi puncak ya, puncak perayaan bulan bahasa yang insya Allah nanti kita selenggarakan di salah satu hotel di Jakarta. Salah satu dari hal yang kita tekankan pada peringatan tahun ini adalah bagaimana kita membangun kedaulatan bahasa Indonesia, dan kita mengambil program besar, gerakan besar, yaitu Bangga, Mahir dan Maju dengan Bahasa Indonesia. Kita ingin menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di tanah air kita ini, karena ini adalah bahasa yang merupakan bagian dari tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan juga untuk pertama kali juga pada saat Kongres Pemuda itu kata Indonesia secara resmi digunakan dalam pertemuan para pemuda yang bertekad untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Dan kita ingin juga dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang juga menjadi lebih produktif lagi dengan karya dan juga dengan berbagai capaian yang sekarang ini sudah kita raih. Karena itu maka dengan semangat bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia, kita berusaha untuk memajukan bahasa Indonesia, tapi juga tetap memelihara bahasa-bahasa daerah yang sekarang ini jumlahnya ada 718 bahasa daerah. Saya nggak tahu teman-teman wartawan ini juga bisa bahasa daerah atau enggak, gitu. Tapi kita penting memelihara itu tanpa juga mengurangi semangat kita untuk tetap mempelajari bahasa asing sebagai bagian dari bahasa komunikasi internasional dan juga sebagai bagian dari kita berinteraksi dengan berbagai karya dan juga berbagai bidang yang memang selama ini masih ditulis dalam bahasa asing. Pak, untuk perluasan akses pendidikan itu apakah nantinya akan menambah sekolah atau hanya rumah belajar, Pak? Ada dua yang nanti coba kita lakukan ya. Yang pertama kan sekarang kita akan menghidupkan lagi pendidikan non formal, karena itu menjadi bagian penting dalam kita memberikan dan membuka akses pendidikan untuk semua. Nah, kemudian yang kedua, rumah belajar itu nanti bentuknya bisa kita lakukan dalam berbagai pendekatan. Bisa inisiatif dari masyarakat membentuk rumah belajar sebagai bagian dari pendidikan non formal. Bisa juga mungkin bentuknya rumah-rumah belajar ini kita selenggarakan di tempat-tempat sekolah-sekolah formal yang mungkin pada saat sore hari atau malam hari itu bisa digunakan. Karena mungkin banyak anak-anak kita yang tidak bisa sekolah itu karena bekerja, sekolah yang ada, sehingga kita berusaha untuk menyediakan sarana belajar yang lebih mendekatkan dan memudahkan anak-anak Indonesia untuk dapat belajar dan mendapatkan haknya sebagai bagian dari generasi bangsa kita di masa depan. Pak, berarti ini salah satu cara untuk menekan angka putus sekolah dini ya, Pak? Betul, karena angka putus sekolah itu kan faktornya berbagai macam ya. Sebagian karena alasan ekonomi, sebagian juga karena alasan ya domisili. Kan kita sering ya mendapatkan kiriman video-video dari masyarakat yang menggambarkan betapa susahnya perjuangan anak-anak kita untuk bisa ke sekolah, dan juga memang sebagian karena faktor-faktor yang mungkin bersifat intelektual ya, bersifat intelektual, misalnya anak-anak yang memiliki disabilitas atau keterbelakangan dalam belajar, ini memang harus ditreatment secara khusus karena program sekolah inklusi yang sekarang ini berjalan kan masih belum bisa maksimal, sehingga kita buka berbagai opsi bagaimana agar semua anak Indonesia apapun keadaannya mereka tetap bisa belajar sebagai bagian dari bekal dan modal kita untuk menjadi generasi yang kita di masyarakat. Pas setelah retret kemarin Pak, ini ada pesan atau pesan tersendiri gitu dari Pak Prabowo terhadap pendidikan mungkin? Ya, beliau berkali-kali menekankan pentingnya pendidikan sebagai bagian dari kita membangun sumber daya manusia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan negara yang hebat. Berkali-kali beliau menekankan di antara program besar beliau selain hilirisasi adalah program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga beliau memberikan perhatian serius termasuk misalnya
usaha untuk bagaimana bisa mendirikan sekolah-sekolah unggul, kemudian juga usaha untuk bagaimana agar guru-guru bisa mendapatkan kesejahteraan sebagai ujung tombak pendidikan. Saya kira guru perlu mendapat perhatian, salah satunya dari kesejahteraan supaya mereka bisa lebih baik lagi di dalam pengembangan proses. Pak, untuk Pak dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN yang dia adalah PNS, ada juga ASN yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu.